Kalau dari pandangan aku sih sangat miris ya, karena dari awal kan memang hidupnya terlalu glamor gitu. Ibaratnya Aktris Barbie Kumalasari memberikan sindiran pedas untuk Sandra Dewi setelah Harvey Mois terjerat kasus dugaan korupsi. Belakangan, nama aktris Sandra Dewi mendadak diperbincangkan publik setelah suaminya Harvey Mois terjerat kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Tak tanggung-tanggung, negara mengalami kerugian mencapai 271 triliun rupiah buntut dari kasus yang menjerat suami Sandra Dewi tersebut. Mencuatnya kasus tersebut membuat kehidupan pribadi Sandra Dewi dan Harvey Mois ikut dikuli. Pasalnya, selama ini Sandra Dewi dan juga Harvey Mois dikenal sebagai pasangan yang hidup bergelimang harta. Komentar pedas pun juga disampaikan oleh Barbie Kumalasari saat ia ikut mengomentari kasus yang membelit Harvey Mois tersebut. Barbie Kumalasari menyoroti kehidupan Sandra Dewi yang terbilang cukup mewah. Tak pelak sindiran pedas pun terlontar dari aktris yang pernah membintangi sinetron bidadari tersebut. Mantan istri Galih Ginanjar itu juga menyoroti soal kemewahan pesta pernikahan Sandra Dewi dan Harvey Mois di tahun 2016 silam. Pasalnya, pesta pernikahan keduanya digelar megah di Tokyo Disneyland. Diberitakan sebelumnya penyanyi Uci Flodea yang merupakan tetangga apartemen Sandra Dewi juga mengungkap fasilitas mewah yang didapat istri Harvey Mois tersebut. Penuturan Uci, Sandra Dewi memiliki fasilitas parkir yang langsung terhubung ke unit milik aktris 40 tahun itu. Unit milik Sandra Dewi pun disebut-sebut lebih besar dari milik seteru Medina Zain tersebut. Selama tinggal di apartemen, Uci mengaku kerap berpapasan dengan Sandra Dewi. ya sebetulnya melihatnya kalau dari pandangan aku sih sangat miris ya, karena dari awal kan memang hidupnya terlalu glamor gitu. Ibaratnya banyak yang konglomerat juga nggak begitu banget gitu, karena biasanya kalau orang kaya sudah lama itu mereka nggak mau show off. Tapi kan kalau ini memang ya wajar, mungkin satu usia kan memang mereka masih muda. Kedua kan pasti wajar lah, namanya orang menikah pengennya kan satu kali seumur hidup, jadi pasti pengen yang heboh banget gitu. Tapi kalau kita sudah menganalisa dari awal, kalau pandangan aku pasti ada something kalau menurut aku ya. Tapi kan kita tidak bisa berbicara atau tidak bisa menelusuri karena itu bukan ranahnya kita gitu. Tapi sebagai orang normal kita bisa menghitung, contoh kayak dia waktu menikah di Disneyland ya kan. Itu kan mungkin berapa puluh miliar itu pernikahannya gitu loh. Itu cuman uang yang buat dihabiskan. Jadi kalau dipikir-pikir berarti dia punya asetnya sudah di atas ratusan miliar. Nah kalau ini kan sebetulnya gampang kalau orang hukum tuh melihatnya. Cuman memang ya alhamdulillah kan dari tahun 2015 ya kalau nggak salah memang sudah ditelusuri oleh Kejaksaan Agung, dan saat ini memang akhirnya setelah sudah ditelusuri lama, sudah dilakukan penyidikan dan sebagainya, ternyata memang ada aliran dana dan itu besarnya 270-an ya, 271 triliun. Jadi memang akhirnya sekarang menjadi tersangka dan ya udah pasti terlibat sekali gitu. Ya nggak heran kalau gaya hidupnya memang hedon, bukan crazy rich lagi, emang mungkin richnya hilang, crazy banget gitu loh. Ya gimana kalau kita megang uang, contoh dari korupsi 270 T, katakanlah dia megang 1 T aja, pasti kan 1 T dari 271. Kalau kita kerja normal mau usaha juga mau usaha apa sampai menghasilkan duit 1 T gitu. Gitu, kecuali kalau mungkin kita presiden atau memang mungkin udah konglomerat dari leluhurnya keturunan raja mana gitu. Tapi kalau kita benar-benar pengusaha, menurut aku sih pandangan kacamata aku sendiri, kalau pengusaha aja udah punya duit 1 triliun itu pasti kan permainannya udah cantik gitu loh. Nah mungkin kalau dia benar-benar pure usaha dagang tuh sampai menghasilkan duit seperti itu di usia yang masih sangat muda gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.